Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Ya, manga One Piece chapter 1070 berakhir dengan kekalahan Rob Lucci melawan Luffy dalam wujud Gear 5-nya. Sementara itu, Seraphim berhasil dikendalikan oleh CP0 usai Sentomaru dibuat tidak sadarkan diri, serta ancaman yang jauh lebih besar muncul di luar pulau, di mana Kizaru yang telah melakukan pergerakan dengan seluruh armada tempur angkatan laut. Apakah ini pertanda Buster Call akan terjadi? Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Apakah Buster Call akan terjadi? Di mana Buster Call sendiri merupakan panggilan yang dapat dilakukan untuk membantu si pemanggil yang biasanya dipegang kendali oleh seorang admiral angkatan laut. Dan ketika Buster Call tersebut dimulai, maka setidaknya akan ada 10 kapal angkatan laut untuk menanggapi panggilan ini dan segera tiba di lokasi tujuan, lalu menghancurkan target hingga tak tersisa lagi. Di mana Buster Call bekerja dengan prinsip Marine, yaitu absolute justice, yang artinya demi keadilan, maka apapun diperbolehkan. Jika kita melihat kembali kilas balik pada chapter 1070 kemarin, di sana ada 2 poin dari perkataan Kizaru yang patut kita perhatikan. Di mana pertama, yaitu menjalankan sesuai rencana dan bawa sebanyak-banyaknya kapal tempur ke sana. Nah, dari sini tentunya kita bisa memprediksikan kejadian terburuk apa yang akan terjadi di pulau ini jika rencana dari Kizaru kemungkinan adalah untuk memblokir semua rute pelarian Luffy dari Egghead dengan puluhan kapal perang yang telah bersiaga di jalur pelarian. Namun kabar buruknya tidak hanya itu saja. Dengan kapal yang telah berjaga dan jalur pelarian yang telah aman, tentunya Kizaru akan langsung menuju ke arah Luffy untuk melakukan serangan dari dalam, sehingga kondisi dari kelompok topi jerami berada dalam kondisi sandwich yang terdesak oleh 2 kekuatan besar yang harus dilawan, mulai dari CP0 bersama Seraphim dalam kelompok 1 dan Kizaru dalam kelompok 2 yang tentunya mengincar Luffy. Ditambah lagi Kizaru dari sisi lain untuk memberikan tekanan yang lebih besar. Tentunya dengan ini kemungkinan Pulau Egghead akan benar-benar hancur oleh pertarungan mereka, yang mana walau banyak yang memiliki persepsi jika arts Pulau Egghead ini sama seperti arts Sabaody, tetapi tentunya Pulau Egghead memiliki impact yang besar dalam cerita. Ya, diketahui jika Pulau Egghead adalah sebuah pulau yang memiliki teknologi yang jauh lebih terlibat daripada masa sekarang. Maka tentunya dengan kehilangan Egghead, maka pemerintah dunia juga kehilangan aset yang benar-benar besar. Namun pemerintah dunia lebih memilih mengorbankan semua itu daripada abad kekosongan mulai terbongkar berkat kejeniusan Vegapunk. Nah, sementara itu, nantinya pertarungan Luffy versus Kizaru akan benar-benar meledak. Sebab sejauh ini tentunya kita belum pernah melihat Luffy bertarung melawan Admiral dengan kekuatan yang sekarang. Maka jika Yonko disetarakan dengan Admiral, maka 2 kekuatan hebat akan benar-benar melakukan pertarungan dahsyat. Luffy dengan mode Nika melawan Kizaru dengan buah iblisnya Pika Pika no Mi, cahaya versus kekuatan imajinasi yang luar biasa. Kemudian kemungkinan yang akan terjadi pada chapter 1071 adalah informasi yang lain mengenai buah iblis yang akan diungkap kembali oleh Eiichiro Oda. Ya, kalau kita di chapter 1069 diberitahu dari mana asal buah iblis itu, kemudian di chapter 1070 kita diberitahu bagaimana buah iblis buatan diciptakan, dan kemungkinan di chapter 1071 kita akan mendapatkan informasi yang jauh lebih gila lagi. Hal ini berdasarkan judul dan isi dari chapter 1070 kemarin, Manusia Terkuat, sebut Vegapunk. Ya, sebuah Seraphim sebagai pasifista tipe baru. Wajar jika kekuatan Seraphim jauh lebih mengerikan daripada versi sebelumnya. Namun bagi Seraphim, informasi ini masih terbatas, dan saya yakin akan ada informasi lagi di dalamnya. Mulai dari bagaimana Vegapunk membuat Seraphim itu yang mirip sekali dengan wujud asli para Shichibukai sebelumnya. Lalu bagaimana Vegapunk memberikan Seraphim itu sayap yang mirip dengan suku Lunarian seperti All Star King. Jika berdasarkan Seraphim itu dibuat dari Shichibukai, kemanakah wujud Shichibukai yang lain seperti halnya Law, Edward Reveal, atau bahkan Kurohige, lalu Crocodile, dan bagi The Clone? Yang mana hal ini membuat kita berpikir keras, apa mungkin Shichibukai itu juga dibuatkan Seraphim? Lalu dimanakah mereka sekarang? Apakah mereka semua merupakan kartu as bagi Dr. Vegapunk? Ya, tentunya.
Yang namanya kartu as itu merupakan sebuah kartu rahasia Vegapunk dan tidak akan diberikan kepada pemerintah dunia. Hal ini kita ambil referensinya dari Artificial Mythical Fruit milik Kaido, di mana kita tahu jika Vegapunk berhasil menciptakan sebuah buah iblis yang memiliki gen dari tubuh Kaido. Dan itu adalah buah iblis mitologi yang saat ini dimakan oleh Momonosuke. Tetapi mengapa buah iblis itu ditinggalkan di Punk Hazard dan Vegapunk tidak memberikannya kepada pemerintah, yang mana hal ini didasari dari sifat perfeksionis Vegapunk itu sendiri. Tetapi jauh daripada itu, tentunya sebagai seorang kreator artifisial buah iblis, Vegapunk tahu kelemahan buah iblis itu hanyalah dari kulit yang berwarna pink. Tetapi untuk kemampuan bisa diadu dengan buah iblis yang aslinya, dimana kita tahu baik Momonosuke yang merupakan tiruan dari Kaido yang asli, dirinya juga mampu membuat awan api dan menembakkan awan api tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan karya hebat lainnya Vegapunk lebih memilih untuk disembunyikan dari pemerintah dunia. Tentunya selain untuk melindungi dirinya di kemudian hari, seperti halnya Seraphim Shichibukai yang belum dimunculkan. Ya, jika teori ini benar, maka tentunya pasukan dari Luffy dapat memiliki kemampuan yang seimbang dengan pemerintah dunia sekarang. Ya, bayangin aja, dengan buah iblis, maka akan dengan mudah memindahkan semua orang. Ditambah kalau Seraphim Kurohige benar-benar muncul, apakah kemampuan dari Yami Yami no Mi juga berada di dalam dirinya? Nah, itu tadi beberapa teori dan prediksi One Piece chapter 1071. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu dari Mimin. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.